Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Kemudian salawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat gerakan dai mengaji Sumatera Utara melatih anak berpuasa sejak kecil merupakan tradisi para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Ani Rubaiyah binti Muawwidh qalat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Ashura ila al-qura al-ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nasumu sibyanana wa naj'al lahumul la'bata min al-'ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu dhaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Dari Rubaiyah binti Muawwidh, ia bercerita bahwa setiap pagi Asyura, di mana saat itu puasa wajibnya umat Islam masih puasa Asyura, Nabi biasa mengutus seseorang untuk keliling Madinah. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pengumuman. Beliau berkata, siapa yang pagi ini sudah berniat puasa, maka lanjutkanlah puasanya. Kemudian siapa yang pagi ini sudah terlanjur berbuka atau sarapan, maka hendaklah menyempurnakan harinya ini dengan berpuasa. Maka setelah itu kami pun langsung berpuasa Asyura. Kami juga menyuruh anak-anak kami yang masih kecil untuk ikut berpuasa, dan kami memberikan kepada mereka mainan dari bulu. Jika mereka menangis karena minta makan atau berbuka, maka kami berikan mainan itu hingga mereka bertahan sampai berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1960. Dari hadis ini, maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya Fiqh As-Siyam mengatakan bahwa tidak boleh anak yang belum baligh dibiarkan begitu saja tanpa dididik dan dilatih untuk berpuasa. Sahabat gerakan dai mengaji Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa tips yang bisa kita lakukan bagi ayahanda bunda untuk melatih anak-anak kita agar terbiasa berpuasa. Yang pertama adalah menyampaikan kepada anak-anak kita tentang hikmah puasa dan keutamaan berpuasa. Dengan berpuasa adalah salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ada satu pintu yang istimewa yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Kemudian yang kedua, ayahanda bunda, agar anak-anak kita bersemangat dalam berpuasa, yang kedua adalah jangan paksakan mereka untuk berpuasa secara penuh. Biarkan mereka berpuasa semampu mereka, secara bertahap. Mungkin bisa dimulai dari 2 jam, 3 jam, 4 jam, terus meningkat seterusnya, hingga puasa itu tidak terasa berat bagi mereka, sehingga akan melaksanakan puasa secara penuh. Yang ketiga,
ayahanda bunda, berikanlah mereka hadiah ketika mereka mencapai dan berhasil mereka berpuasa secara sempurna sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang keempat, ayahanda bunda, buatkan untuk anak-anak kita yang berpuasa makanan berbuka dan sahur yang enak, yang spesial buat mereka, sehingga ada hal yang dinanti oleh mereka, bahwa berpuasa itu di waktu berbuka dan di waktu sahurnya mereka akan mendapatkan makanan yang lezat, makanan yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Dan yang kelima adalah membuat kesibukan yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Ajak mereka untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga itu memberikan kesan senang dan bahagia di hati anak-anak kita, sehingga bulan Ramadan dilaksanakan dan dilalui dengan ceria oleh anak-anak kita. Sahabat Gerakan Dai Mengaji Sumatera Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melatih anak-anak kita untuk berpuasa dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.